Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini teman-teman semua kita akan membahas mengenai ciri orang beruntung. Sebelum kita mulai, kita sebenarnya akan membahas surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Jadi bagi teman-teman yang punya Al-Quran, bisa buka Al-Qurannya surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sebelum mulai, teman-teman mohon izin. Apa sih yang disebut sebagai orang beruntung itu sebetulnya? Setiap orang atau orang sukses. Orang sukses atau orang beruntung tuh siapa sih? Apakah orang sukses itu mereka yang punya kedudukan tinggi di masyarakat sebagai seorang pejabat? Ataukah orang yang sukses itu orang yang uangnya banyak? Mobilnya mewah, rumahnya besar, atau orang yang sukses itu adalah mereka yang punya pendidikan yang hebat, S3, profesor, dan sebagainya, atau orang yang sukses itu adalah orang yang terkenal di mata manusia lainnya. Orang sukses itu apa sih? Orang sukses itu kalau kita mengatakan sukses itu seperti yang tadi, teman-teman semua, maka kita tahu bahwa semua itu akan kita tinggalkan, betul ya? Tidak akan abadi, itu akan kita tinggalkan. Kaya, nggak selamanya loh kita kaya, ada maksudnya kita nggak punya uang misalnya. Atau pendidikan tinggi, apakah sukses? Belum tentu. Kalau dia pendidikan tinggi tapi ternyata dengan kepintarannya dia curang, dia jahat, dia zalim, belum tentu dikatakan sebagai orang yang sukses. Atau orang yang sukses itu yang rumahnya besar, mewah, namun tiap hari di rumah tidak tentram, di rumah terjadi permusuhan, pertikaian, itu juga kita tidak bisa bilang sukses yang sesungguhnya. Jadi kita lihat teman-teman semua, siapa sih orang sukses, siapa sih orang beruntung? Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 185. Itu disebutkan orang-orang beruntung, orang-orang sukses itu sesungguhnya siapa? Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam surah Ali Imran 185 disebutkan, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi, dalam surah Ali Imran ayat 185 sudah dijelaskan bahwa yang disebut sebagai orang sukses atau orang beruntung ialah mereka yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seseorang masuk syurga, maka semuanya yang ada di dalam syurga, apa yang kita inginkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di syurga teman-teman mau apa saja, Allah berikan dan abadi selamanya. Jadi itulah yang kita pahami sebagai orang beriman. Orang sukses atau orang beruntung bukan yang rumahnya besar, kaya raya, jabatannya tinggi, sekolahnya tinggi, terkenal, bukan. Melainkan orang yang beruntung atau orang sukses. Ali Imran 185 menyebutkan adalah mereka yang masuk syurga. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-71. Surah Az-Zukhruf ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam syurga itu terdapat segala yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Dalam surah Az-Zukhruf 71 dijelaskan, semua yang ada di syurga terdapat apapun yang kita inginkan. Kita sedap memandangnya dan kamu kekal di dalamnya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga itu sempurna, abadi, tidak seperti yang ada di dunia yang penuh dengan keterbatasan, yang hanya sementara saja. Coba teman-teman kita pikirkan, apakah harta benda, jabatan, kedudukan, kekayaan, apa kesehatan, keterkenalan itu akan selama-lamanya? Tentu jawabannya tidak. Harta kita akan tinggalkan,
populer sementara berapa tahun saja juga nanti akan tidak populer lagi. Kaya raya juga mungkin gak selamanya, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Kata Rasul, ada 3 yang akan mengantarkan seorang mayit ketika dia sudah meninggal dunia. Ada 3 yang mengantarkannya. Yang 2 pulang kembali, yang 1 bersama si mayit itu. Apa itu? Ketiga hal yang bersama mayit: keluarga, harta, dan amal. Keluarga dan harta akan kembali, gak ikut si mayit, namun yang menemaninya adalah amal solehnya. Jadi harta yang engkau usahakan selama ini, Masya Allah, engkau tumpuk-tumpuk ketika engkau meninggal dunia, nggak akan engkau bawa. Begitu pula keluarga. Keluargamu hanya menangisi dirimu, mungkin sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi setelah itu mereka akan sibuk dengan kehidupan dunia, dan engkau sendiri dikubur itu bersama dengan amal-amalmu. Makanya mohon izin teman-teman semua, Uma bertemu banyak sekali donatur, ya Allah, mereka hebat, mereka orang luar biasa, mereka kaya raya luar biasa. Namun kemudian Uma bertemu, mereka mengatakan, ini sebagian harta ini aku sumbangkan untuk pesantren tahfidz atau untuk masjid atau untuk yang lain-lainnya, karena aku tahu meninggal pun aku tidak akan membawa semuanya. Sementara anak-anakku sudah sukses, mereka sudah hidup dengan luar biasa. Jadi sebagian harta ini ku sedekahkan di jalan Allah. Itulah yang namanya amal yang akan membawa dan menyelamatkan dia dikubur ketika dia seorang diri. Baik. Jadi kita sudah memahami dan kita sudah mengetahui, kembali menyadari bahwa surga itu adalah kesuksesan paling besar. Namun untuk bisa memasukinya harus ada hal-hal yang kita tempuh. Mau masuk surganya Allah, harus ada hal-hal yang kita lakukan. Apakah itu? Inilah yang kita bahas pada hari ini, yakni di surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Ini ayat yang suka sekali teman-teman baca. Uma akan baca surah ini. Dan kita baca sama-sama. Teman-teman yang punya Quran, baca sama-sama. Teman-teman yang sudah hafal, kita baca sama-sama. Surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Surah Al-Mu'minun itu surah ke-23 di dalam Al-Quran. Boleh diambil Qurannya, dibuka, surah ke-23, halaman 342, surah Al-Mu'minun, ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Shadaqallahul Azim. Surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Kita sama-sama tahu bahwa mau masuk surga yang merupakan kesuksesan yang sebenar-benarnya harus menempuh jalan-jalan tertentu. Jalan-jalan itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Apa kata Allah? Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sukses orang-orang beriman ini, yakni adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya.
orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki di zaman dulu, boleh dengan hamba sahaya zaman dulu ya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tapi barang siapa mencari di balik itu, barang siapa yang zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Diawali dengan sholat, diakhiri dengan sholat. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi atau yang mendapatkan, yakni syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Itu yang akan kita bahas pada hari ini secara singkat. Poin-poin itu teman-teman sekalian, ya. Pertama disebutkan bahwa mau jadi orang beruntung, mau jadi orang yang sukses adalah mereka yang apa tadi? Mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu hadirnya hati ketika sholat dan diamnya anggota badan. Khusyuk itu kita menghadirkan hati ketika sholat dan diamnya anggota badan, nggak terlalu banyak gerakan, dan ketika kita sholat maka kita menghadirkan hati, artinya sepenuhnya dalam sholat tersebut, bukan kita mikirin yang lain, bukan kita terbang pikiran kita kemana-mana. Jadi khusyuk dalam sholat itu yang orang hatinya tertuju pada sholat, ya. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, ya, dijadikan aku suka dari dunia ini adalah, kata Rasulullah, wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Ya. Khusyuk itu apa sih teman-teman sekalian? Khusyuk itu ruhnya sholat. Semakin besar kekhusyuan seseorang ketika sholat, semakin besar pahalanya. Makanya Rasulullah ingatkan, sesungguhnya seseorang ketika selesai sholat, maka tidak dicatat pahalanya kecuali ada yang mendapatkan 1/10-nya, ada yang mendapatkan 1/9-nya, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 1/7, ada yang mendapatkan 1/6, 1/4, 1/3 sampai setengah. Jadi setiap orang itu ketika melakukan sholat, setelah melakukan sholat, diterima oleh Allah, pahalanya itu berbeda-beda. Ada pahalanya sedikit, ada pahalanya setengah, ada pahalanya banyak, tergantung kekhusyuan teman-teman ketika sholat. Ya, mari kita lihat teman-teman sekalian, masih membicarakan mengenai sholat ini. Bagaimana caranya kalau begitu supaya kita bisa khusyuk dalam sholat kita? Rasulullah ingatkan salah satu cara supaya teman-teman bisa khusyuk dalam sholat, teman-teman bayangkan itu adalah sholat terakhir teman-teman semua. Teman-teman bayangkan nggak ada kesempatan lagi untuk sholat. Waktu kita sedikit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan kita merasa itu sholat terakhir, maka kita pasti akan sungguh-sungguh mengucapkan setiap kalimat, menghadirkan hati, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi cara supaya khusyuk salah satunya adalah ingat mati atau merasa bahwa itu adalah sholat terakhir kita. Rasulullah SAW ingatkan, ingatlah mati dalam sholatmu. Karena sesungguhnya apabila seseorang mengingat mati dalam sholatnya, niscaya dia akan termotivasi untuk memperbaiki sholatnya. Sholatlah sebagaimana sholat orang yang tidak menyangka bahwa dia akan sholat lagi. Ya, jadi Rasulullah SAW ingatkan, dalam hadis lain, hadis riwayat Ahmad, Rasul juga ingatkan, apabila kamu berdiri dalam sholatmu, maka sholatlah seperti sholat perpisahan. Yakni seperti orang yang merasa bahwa ia tidak bisa sholat lagi, karena akan kembali kepada Allah. Jadi begitu, teman-teman semua, sholat betul-betul menghadirkan hati. Kadang-kadang ada orang yang ketika sholat, ketika dia menghadirkan hati, dia nggak mampu untuk menahan air matanya. Dia katakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, ya Allah. Kadang-kadang dia meneteskan air matanya, karena dia paham arti dari bacaan sholat itu. Makanya, dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ada seorang sahabat bercerita tentang sholatnya Rasul. Dia katakan, aku melihat Rasulullah ketika dalam sholatnya, pada dadanya terdengar suara air yang mendidih karena menangis. Jadi kalau ada yang bertanya, menangis dalam sholat boleh atau tidak?
Menangis dalam sholat boleh kalau menangisnya dikarenakan saking khusyuknya kita mendalami kita ayat-ayat yang kita baca. Tapi kalau menangisnya gara-gara mikirin yang lain-lain, maka khawatir kekhusyuan sholat itu akan hilang. Kalau kita lihat Rasulullah ketika sholat, dikatakan tadi menangis. Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling lembut hatinya, juga ketika sholat menangis. Karena setiap ayat-ayat yang dibacakan menggetarkan hatinya. Ya, pernah pada suatu ketika Rasulullah sakit, demam. Maka yang mengganti sholatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Siti Aisyah, sesungguhnya Abu Bakar jika menggantikan Rasulullah sholat, maka orang tidak akan mendengarkan bacaannya karena dia menangis. Dia banyak menangis karena mendengarkan atau membaca ayat-ayat suci yang mampu membuat hatinya bergetar itu. Makanya kalau ada orang tanya, kalau begitu orang yang banyak menangis karena mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka itu siapa sih? Mereka itu sesungguhnya adalah ciri dari orang-orang yang beriman. Orang beriman itu siapa sih? Orang beriman itu dalam surah Al-Anfal ayat 2. Orang beriman itu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah apabila disebutkan nama Allah maka gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat keimanannya. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah, Allah, ya Allah, 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 maka gemetar hatinya, terasa sesuatu di dadanya. Dan ketika kita sholat, teman-teman semua, dan ketika kita membaca setiap ayat-ayat, sholat itu kan zikir, sholat itu kan mengingat Allah. Ketika dalam sholat kita membayangkan Allah sedang menghadapi kita. Allah sangat dekat kepada kita. Allah memandang, Allah melihat kita, teman-teman semua. Jadi minta sama Allah. Uma juga nasihat buat dari Uma. Ketika sholat Allah sedang lihat kita. Allah memandang kita. Allah dengar setiap apa yang kita ucapkan. Allah balas setiap Al-Fatihah yang kita ucapkan. Maka kita minta kepada Allah untuk kita bisa sungguh-sungguh melaksanakan sholat kita. Jadi sholat itu bukan perkara main-main, dia itu penyejuk hati. Dia itu istirahat bagi orang-orang beriman. Istirahat karena hiruk-pikuk dunia kesedihan, istirahat karena kesusahan dalam menghadapi ujian-ujian Allah ini. Ini adalah waktu kembali kepada Allah, kita bercerita banyak kepada Allah, kita hadirkan diri kita rendahkan diri kita. Makanya Imam Ghazali itu menyebutkan ada 6 cara supaya kita bisa khusyuk. Imam Ghazali menyebutkan ada 6 cara supaya kita khusyuk. Yang pertama, hudurul qalbi. Hadirnya hati. Hadirnya hati maksudnya apa? Mengosongkan hati dari segala macam hal. Ketika kadang-kadang kita sholat, awal-awal kita khusyuk. Ntar lama-lama pikiran sana, pikiran sini. Balikan lagi pikiran kita untuk fokus dengan setiap bacaan yang kita ucapkan. Makanya, cara terbaik untuk kita bisa hafal ayat-ayat Quran itu ialah Quran yang engkau hafalkan, engkau baca dalam sholat. Ditambah, engkau tidak hanya hafal, tapi engkau paham arti, engkau menghayati yang engkau bacakan. Beberapa waktu yang lalu, Uma di Amerika, karena Uma ada agenda ceramah di sana, Uma ketemu sama Ustadz Noman Ali Khan. Kalau teman-teman tahu. Uma minta pada beliau nasihat kepada kita semua. Kata beliau, khususnya kepada orang yang sedang belajar Quran. Kata beliau, orang-orang yang belajar Quran atau orang yang hafal Quran saja tidak cukup. Apalagi orang yang nggak pernah baca Quran. Kata beliau, orang yang sudah baca dan hafal Quran saja nggak cukup. Harus tambah engkau belajar tafsir. Tafsir itu adalah engkau belajar maknanya. Kan ada tuh terjemahan di Al-Quran. Baca terjemahnya, ada waktu lagi belajar tafsirnya, ada waktu lagi ikutin kelas. Ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diberikan ya secara online. Ataupun di Mas Kalofat nanti tahun depan sudah mulai ada pelajaran tafsir ya. Tafsir. Setelah tafsir tidak cukup tafsir, tapi tadabbur.
Engkau hayati, engkau udah mengerti maknanya. Oh, ternyata ayat ini membahas mengenai ini. Setelah itu engkau tadabur, kau hayati, kau masukkan dalam hati. Kenapa ayat ini turun ya? Oh, ternyata seperti ini. Engkau rasakan, engkau hayati ayat-ayat itu. Tadabur, ya. Kemudian kembali lagi ya. Kata Noman Ali kan engkau belajar tafsir, engkau tadabur. Dan engkau melakukan sesuatu itu karena cinta, bukan karena takut saja. Karena kalau kita ibadah karena takut saja, nanti hasilnya beda. Kalau kita melakukan sesuatu karena cinta, kita mencintai Allah, makanya kita sholat, kita berdoa karena kita mencintai Allah, kita cintai agama ini, itu beda, kita totalitas. Cinta itu melahirkan ketotalitasan, ya kan? Baik, yang pertama ya tadi ulang lagi ya, Imam Ghazali mengatakan kalau amal khusyuk itu ada beberapa cara. Pertama, hudurul qalbi, hadirnya hati, mengosongkan hati dari segala macam hal. Kedua, at-tafahum, engkau paham makna bacaan sholat. At-tafahum, engkau paham makna bacaan sholat itu sendiri. Ya, misalnya kita bilang sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Kemudian kita katakan subhana rabbil a'la wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Kasihani aku ya Allah, tuntun aku ya Allah, angkat derajatku ya Allah, berikan aku rezeki. Itu artinya tuh, berikan aku petunjuk ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jadi kalau mau kita khusyuk dalam sholat at-tafahum, atau kita paham bacaan sholat itu sendiri. Ya, dalam Al-Fatihah loh teman-teman semua, ini luar biasa ya. Ketika kita menyebutkan sesuatu, kita bilang nih, mengatakan ya, kata Allah apa? Aku membagi sholat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Kata Allah, untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca, kata Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, Allah membalas, hambaku memujiku. Kemudian kita mengatakan, Ar-Rahmanir-Rahim, Kau maha pengasih, maha penyayang, ya Allah. Allah balas, hambaku mengulangi pujian untukku. Kemudian kita katakan, Maliki yaumiddin, ya Allah. Kemudian dan seterusnya, maka Allah selalu membalas apa-apa yang kita ucapkan, ya. Terakhir Allah bilang, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Jadi dalam Al-Fatihah saja teman-teman semua, apa yang kita ucapkan per kalimat itu Allah membalas ucapan-ucapan kita. Kalau kita paham maksud dari bacaan kita, maka kita bisa khusyuk dalam salat kita. Ketiga, cara khusyuk dalam salat ta'zim, hadirkan rasa hormat. Sebagaimana kalau kita ketemu pemimpin siapalah gitu ya, atau bos kita, atau guru kita yang luar biasa, kita ta'zim, kita hormat. Dengan hormat kan kita menjaga gerak-gerik kita menjaga perilaku kita, hormat. Begitu pula ketika sholat, ta'zim. Kita menghadirkan rasa hormat, sehingga kita betul dalam gerakan, gak asal-asalan. Keempat, mau khusyuk dalam sholat, maka ada rasa, keluarkan rasa haibah, perasaan takut, yang lahir karena akan adanya keagungan sesuatu yang kita takuti. Ada rasa takut. Kita kalau takut kan juga nggak berani asal-asalan kan, nggak berani sembarangan kan, nggak berani berucap sembarangan, nggak berani bergerak sembarangan. Kita kalau takut tuh kita sesuai dengan aturan-aturan gitu. Maka hadirkan juga perasaan takut. Kelima, mau khusyuk, hadirkan perasaan roja, harapan. Harapan, roja, harapan yang senantiasa hadir dalam hati akan ridha-Nya Allah. Ada harapan, ya Allah, semoga Engkau meridhai apa yang aku lakukan ini. Kemudian ada, hadirkan yang keenam, rasa haya. Apa itu haya? Perasaan malu kepada kemurahan-Nya Allah, ya Allah. Malu kita ini. Allah sudah kasih banyak buat kita. Allah kasih kita sehat, ya Allah. Allah kasih kita anak-anak, kasih suami, atau kasih istri, kasih orang-orang yang mencintai kita. Allah kasih kita bisa makan, bisa hidup, bisa sehat sampai hari ini. Malu kita kepada Allah. Maka kita akan bisa sungguh-sungguh dalam sholat kita. Oke, itu yang pertama, ya, khusyuk dalam salat. Kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun tadi, apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Jangan ikut-ikutan kepada sesuatu yang enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Apalagi di sosial media ya, sesuatu yang enggak perlu, hal-hal yang tidak perlu ikut-ikutan, enggak usah ikut-ikutan. Kita ini hari-hari kita sudah sangat sibuk dengan amal-amal salih. Teman-teman itu sudah sibuk. Teman-teman itu Quran sudah berapa lama mungkin nggak dibaca, atau sudah berapa lama mungkin nggak diulangi hafalannya dan sebagainya. Sibukkan dengan hal-hal seperti itu.
Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Kalau kita dengar satu berita, satu gosip atau apapun, orang nanya sama kita, sayang, kita nggak tahu apa-apa. Jadi nggak usah komentar apa-apa kalau kita nggak tahu, teman-teman sekalian. Atau kita mau datang ke acara-acara hiburan-hiburan ini itu. Mau refreshing, boleh. Refreshing, kita ini manusia biasa, ada masa refreshing, ada masa berlibur, ada masa menenangkan diri dengan yang lain-lain, boleh. Tapi seimbang. Kita lihat teman-teman sekalian, ya, ada orang yang contoh lah, ini banyak sekali anak muda di luar sana ya, misalnya hobi nonton drama Korea ya, misalnya drama Korea itu karena Uma pernah nonton dulu, jadi Uma tahu itu sangat membuat kita kecanduan. Jadi kita bisa tuh nonton drama itu berhari-hari gitu ya, dan kita lupakan hal-hal yang lain. Jadi kayak gitu atau apapun itu yang lain-lain. Atau teman-teman punya hobi-hobi tertentu, silahkan boleh, tapi tidak menguasai hari-hari kita. Hari-hari kita harus dibagi secara baik. Teman-teman harus awali hari misalnya dengan Quran, itu harus. Uma selalu tanya sama guru, kapan sih waktu terbaik baca Quran? Beliau katakan di awal hari. Nanti kalau nanti engkau tunda, nanti engkau sibuk. Jadi awal hari, bangun lebih awal, tidur lebih cepat. Orang Muslim itu cepat, dia nggak begadang. Ba'da Isya, kalau jangan begadang sampai malam, nanti nggak bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Sementara orang-orang yang soleh tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bagaimana supaya sholat malamnya bisa bangun? Ya pasti tidurnya jangan begadang. Itu kita disiplinkan diri kita. Ya, jadi yang kedua tadi, teman-teman sekalian, menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Jadi umat Islam, seorang mukmin harus pandai dalam membagi waktu. Kapan dia waktunya belajar, kapan waktu mengajar, kapan dia waktu istirahat, kapan dia menghubungi orang tuanya atau berkumpul dengan keluarganya, kapan dia refreshing, dia tahu waktunya. Dia pandai memanage waktunya. Makanya ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia lihat sahabatnya Abu Darda. Abu Darda ini kerjanya ibadah terus. Malam ibadah, siang puasa, ibadah terus. Kata Salman, nggak begitu Abu Darda. Sesungguhnya kita ini hidup ini ada waktu-waktunya. Allah punya hak atas dirimu, artinya engkau ada waktu untuk ibadah. Dirimu pun punya hak, ada waktu engkau harus istirahat. Keluargamu pun ada hak, engkau harus memberikan waktumu pada keluargamu juga. Artinya kita harus pandai membagi waktu. Ada waktu ibadah, ada waktu istirahat, ada waktu main-main. Silahkan. Namun seorang yang beriman adalah dia menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Nggak usah ikut-ikutan pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya. Yang ketiga, teman-teman semua. Apalagi ciri orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang beruntung. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Kalau zakat ini banyak ya, perintah-perintahnya banyak sekali. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syams ayat 9 misalnya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Jadi zakat itu gunanya mensucikan seseorang dari sikap pelit, dari sikap bakhil. Tentu saja zakat itu dia ada peraturannya ya. Dia harus melewati nisab, kemudian melampaui haul masa 1 tahun. Zakat itu dikeluarkan oleh orang-orang tertentu, diberikan untuk orang-orang tertentu. Namun selain zakat ada lagi sedekah dan infak. Sedekah itu semua kebaikan yang kita lakukan. Sedekah itu, senyum itu sedekah, memberikan ilmu itu sedekah. Kalau infak itu berkaitan dengan harta. Tapi umat tidak akan menyempitkan dengan berzakat, tapi orang-orang beruntung itu salah satunya adalah orang yang banyak bersedekah. Banyak bersedekah, ya Allah. Banyak orang, teman-teman sekalian, nggak percaya akan kehebatan sedekah. Karena mereka nggak ngalamin, karena mereka takut untuk ngeluarin sedekah, takut mereka sendiri kurang. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, termasuk Al-Baqarah 261, menjelaskan kalau engkau berinfak di jalan Allah, Allah lipatkan sampai 700 kali lipat, dan masih banyak lainnya. Ya, teman-teman sekalian ya, termasuk, ya Allah banyak sekali ya, di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah mengenai sedekah. Dan biasanya orang yang sudah membuktikan sedekah itu luar biasa. Sedekah nggak pernah buat kita miskin. Kata Allah, sedekahlah, berinfaklah, maka Allah akan berinfak untukmu. Biasanya orang ketagihan dengan sedekah. Dan sedekah itu bukan orang mampu, melainkan orang yang mau. Betapa banyak orang kaya raya tapi pelit. Rumahnya besar, barangnya branded, mobilnya mewah, tapi giliran sedekah sedikit sekali. Beli barang
hebat-hebat numpuk-numpuk di mana-mana, menumpuk-numpuk di lemarinya dengan barang mewah-mewah dan sebagainya. Tapi kalau sedekah sedikit sekali. Padahal semua barang mewah atau barang apapun itu yang engkau miliki itu akan dihisap oleh Allah. Sementara uang yang engkau berikan itu bukan berkurang. Itu adalah tabunganmu untuk di hari akhir nanti. Ketemu banyak orang-orang baik, Masya Allah. Yang kadang-kadang terharu, Masya Allah. Mereka kaya raya, mereka hebat. Namun hidup sederhana, artinya banyak uangnya itu untuk disedekahkan. Bahkan ada seorang donatur yang mengatakan, Allah itu, hidup saya itu cukup dengan segini. Saya cukup kok dengan rumah segini, dengan mobil seperti ini. Namun Allah lebihkan rezeki yang banyak. Jadi rezeki yang banyak ini ya, berarti untuk orang lain, kata beliau. Karena aku cukup dengan hidup yang segini, katanya. Jadi Masya Allah ya, banyak sekali sedekah itu, teman-teman sekalian, keutamaan-keutamaannya, termasuk dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, teman-teman lihat, orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka bilang sama Allah, ya Allah kenapa sih engkau tidak tunda kematianku ya Allah, kata orang yang sudah meninggal ini, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, kalau engkau tunda ya Allah, aku pasti sedekah. Apa kata mereka? Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul la rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apa katanya? Ya Allah, kata yang mereka yang sudah mati, kenapa engkau tidak ya Allah tunda kematianku ya Allah? Kalau engkau tunda kematianku, aku pasti sedekah dan aku akan melakukan amal-amal soleh. Jadi sedekah itu adalah hal yang paling disesali oleh para mayit yang sudah meninggal itu. Kenapa ya di dunia ini sedekahnya harta sisa, aku tahu uangku banyak segini tapi aku numpuk-numpuk barang, sedekahnya dikit gitu. Itu penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Padahal keutamaan sedekah banyaknya ya Allah. Dia itu amalan utama. Keutamaan sedekah yang pertama, dia amalan utama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya kan? Kedua, sedekah itu bisa melindungi kita dari bencana. Teman-teman sadari tidak? Sedekah itu melindungi kita dari berbagai macam bencana. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan. Walaupun pelaku sedekah itu orang zalim, orang yang tidak beriman kepada Allah, namun tetap dia atau sedekah itu bisa menghilangkan berbagai macam bencana, berbagai macam kesusahan. Kalau kita harusnya terkena bencana ini, bencana itu, Allah selamatkan karena sedekahmu. Ketiga, berlipat ganda pahala-pahalamu. Al-Baqarah 261 dalilnya. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 7 biji. Allah melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Kemudian apa lagi? Yang keempat, keutamaan sedekah. Itu bisa menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan dirimu. Kita ini orang banyak dosa, teman-teman semua. Banyak sekali dosa. Orang aja ngeliat kita, soleh ya, solehah ya, orang baik ya. Padahal kita tahu kita ini orang yang berlumur dosa. Dan cara untuk menghapus dosa-dosa kita sedekah. Dalam hadis surat Ahmad disebutkan, bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma. Sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Jadi jangan pelit jadi orang itu. Apapun yang kita punya itu jangan pelit. Uma punya seorang teman, saking beliau luar biasa. Asalkan ada orang yang bilang, ya Allah, barangmu ini bagus ya, langsung dia sedekahin. Ya, ya Allah, inimu bagus ya, langsung dia kasih. Masya Allah. Ya Allah. Ketika ada orang yang datang kepada meminta sedekah, teman-teman sekalian, itu dia sedang menyelamatkan dirimu. Kasih semampumu. Semampumu. Gak mesti banyak kalau engkau tidak mampu. Semampumu, berikan. Jangan ditolak. Adapun dia bohong, itu sebenarnya itu dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah kita mau sedekah kepadanya, kita mau bantu dia. Tapi kalau orang yang terus-terusan minta uang terus-terusan, nah itu beda soal ya. Kita kasih modal kepadanya untuk dia berusaha. Namun kalau misalnya kayak di jalan atau ada orang SMS kita, dia kabarin, oh saya keluarga saya sakit, ini fotonya, atau apapun itu, teman-teman kasih walaupun sedikit. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, tentu saja sedekah itu bisa melapangkan jalan kita menuju ke surga. Dalilnya surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yakni Ali Imran 134, orang-orang yang menafkahkan hartanya. Ya. Jadi yang ke berapa itu? Yang ketiga, mau jadi orang beruntung, sholat khusyuk, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tiada gunanya, zakat, keluarkan zakat, atau juga bisa sedekah dan infak ya teman-teman semua. Berikutnya, yang
berapa nih teman-teman semua? Yang keempat, cara kita jadi orang beruntung, menjaga diri dari zina. Menjaga diri dari zina. Apa kalimatnya? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Apa kata Allah? Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Allah bukan katakan jangan engkau berzina. Jangan dekati, engkau memandang terus-menerus. Kemudian terjadi sesuatu di hatimu, itu mendekati zina. Jangan kelamaan terlena dengan pandanganmu itu. Karena setelah itu engkau akan berpikir macam-macam, nanti menuju ke yang lain-lain. Jadi Allah katakan jangan dekati zina. Ada yang mengatakan begini pada Rasul, seorang pemuda. Ya Rasul, saya mau berzina. Para pemuda, para sahabat-sahabat lainnya kaget dan ingin memukul anak tersebut. Kata Rasul, anakku duduk sini, katanya. Anak muda duduk sini. Engkau mau berzina. Nih, untuk seluruh anak-anak muda dan siapapun itu, yang punya hasrat untuk melakukan itu. Apa kata Rasul? Bayangkan, engkau mau berzina, engkau mau menzinahi seseorang, dengan dalih engkau cinta kepadanya, atau engkau menyayangi dia. Orang mencintai, menyayangi itu menjaga kesucian, bukan malah merusaknya, teman-teman semua. Ya jadi, kata Rasul apa? Bayangkan, wahai anak muda, apakah engkau suka jika perzinahan itu terjadi kepada ibumu, kepada saudaramu, kepada kakakmu, adikmu, kepada saudara-saudara perempuanmu yang lain? Tentu saja tidak, katanya. Kata Rasul, demikian pula orang lain. Mereka nggak suka jika perzinahan itu terjadi di keluarga mereka. Engkau nggak suka kan adikmu dizinahi oleh orang lain? Mereka juga nggak suka jika keluarga mereka dizinahi oleh orang lain. Jadi jangan merusak orang lain, sebagaimana engkau tidak suka dirimu atau keluargamu dirusak oleh orang lain. Maka kata Rasul pegang dada anak itu, ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Sucikan hatinya ya Allah, jaga kemaluannya ya Allah. Begitu teman-teman semua. Jadi menjauhkan diri dari perbuatan zina itu tentu saja itu sesuatu hal yang tidak mudah. Apalagi bagi teman-teman yang sudah dekat dengan lawan jenis atau teman-teman yang punya kesempatan dan sebagainya, itu tidak mudah. Jadi jangan, kata Allah, jangan dekati. Jangan coba-coba lihat-lihat sesuatu atau menonton sesuatu yang membuat kita berpikir dan berhasrat dan sebagainya. Jangan mancing-mancing gitu. Jangan main api kalau nggak mau kebakaran. Jangan coba-coba. Jauh-jauh daripada itu. Nanti teman-teman yang sudah usia-usia tertentu puasa untuk menekan hawa nafsu syahwat. Kalau misalnya udah nggak sanggup, teman-teman menikah, itu cara obatnya. Yang kelima, mau jadi orang beruntung, memelihara amanah dan janji. Orang beruntung, orang sukses itu dia harus punya sifat memelihara amanah, memelihara janjinya. Apa dikatakan di sini teman-teman sekalian, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Jadi harus memelihara janji kita. Dari sekian banyak amanah, teman-teman semua, ingatlah bahwa ternyata dalam surah Al-A'raf 172, ketika kita hidup di dunia ini, masuk ke dalam, sebelumnya kita ada dalam alam rahim, sebelumnya ada alam ruh. Kita itu sudah diminta perjanjiannya oleh Allah. Alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita katakan, qalu bala syahidana, benar ya Allah, engkau ini Tuhan kami, aku bersaksi ya Allah, kami bersaksi ya Allah. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf 172 ya, kalimatnya alastu birabbikum, Al-A'raf 172. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita katakan, benar, kami menjadi saksi ya Allah, engkaulah Tuhan kami ya Allah. Jadi kita ini sudah berjanji kepada Allah, engkau Tuhan kami ya Allah. Nyata-nyatanya ketika kita hidup di dunia, ketika kita diberikan kesempatan hidup di dunia oleh Allah, Allah masukkan ruh yang sudah berjanji itu kepada Allah. Di dunia, nyata-nyatanya ada orang-orang yang meninggalkan Allah. Ada orang-orang yang menduakan Allah. Padahal dia sudah janji, dia sudah berjanji di hadapan Allah. Begitu pula teman-teman salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu ikrar. Itu janji kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Begitu teman-teman semua. Itu amanahnya, termasuk juga ketika teman-teman jadi orang tua, teman-teman diamanahi anak-anak, maka pelihara amanah itu dengan sebaik-baiknya. Teman-teman diamanahi sekarang sebagai seorang pelajar, maka amanah, belajar sungguh-sungguh. Teman-teman diamanahi menjadi guru-guru, misalnya amanah. Teman-teman diamanahi menjadi seorang istri yang amanah, bisa dipercaya. Diamanahi di pekerjaan-pekerjaan tertentu, amanah teman-teman semua. Ya. Ada kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu khalifah yang pernah memimpin pemerintahan Islam, dilantik di usia 37 tahun. Jadi
Umar bin Abdul Aziz ini teman-teman semua, itu seringkali gubernur-gubernur bawahan pemimpin-pemimpin yang berada di bawahnya itu datang ke beliau untuk mengadukan kesalahan rakyat. Ketika para pemimpin-pemimpin ini bicara kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengenai rakyat, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyalakan lilin di rumahnya itu atau di tempat tinggalnya itu. Namun ketika mulai membicarakan masalah pribadi, lilinnya dimatikan. Para pemimpin itu bertanya, kenapa engkau matikan lilin-lilin ini? Maka kata Umar, lilin yang kumatikan ini adalah hartanya Allah, hartanya kaum muslimin, harta dari rakyat kaum muslimin. Saat aku bertanya kepada kalian, kita berbicara urusan rakyat, maka lilin-lilin ini hidup karena membicarakan urusan rakyat. Namun ketika sudah masuk ke ranah pribadi, ini menjadi urusan pribadi. Sehingga tidak boleh memakai hartanya rakyat ini. Saking amanahnya beliau sebagai seorang pemimpin. Terakhir, ciri orang sukses beruntung. Yang keenam, balik lagi, sholat. Diawali dengan sholat, di ayat tadi, diakhiri dengan sholat. Salawatihim yuhafidun, yakni orang-orang yang memelihara sembayangnya. Orang-orang yang memelihara sholatnya. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah tiang Islam. Islam seseorang tidaklah tegak kecuali dengan sholat. Ya, dan kita tahu sholat itu yang pertama kali dihisab, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman punya adik atau punya anak umur 7 tahun, cerewetlah kita untuk sholat. Karena Rasul katakan umur 7 tahun sholat 5 waktu. Juga sholat umur 10 tahun, kita tegas dengan urusan itu. Jadi umur 7 tahun udah mulai sholat 5 waktu, udah sholat zuhur belum, udah sholat asar belum, udah sholat maghrib belum, udah sholat isya belum. Gak boleh kita abaikan sholat anak-anak kita, apalagi kita yang sudah besar ini, teman-teman semua. Ya. Dan kita tahu sholat itu adalah akhir wasiatnya Nabi. Sebelum beliau meninggal, dalam hadis surat Ahmad disebutkan, kata Rasul berwasiat, jagalah sholat. Dan jagalah orang-orang yang menjadi tanggungan kalian. Jagalah sholat. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Dan sholat itu, kita lihat ya, kalau perintah lain, itu dengan perantara malaikat Jibril sampai ke Nabi Muhammad, kalau sholat istimewa. Salat itu diwajibkan tanpa perantara malaikat Jibril. Salat itu ketika Mi'raj kan, perintah salat itu dari Allah kepada Rasulullah SAW. Rasul mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika melakukan peristiwa Mi'raj. Dan dalam surah Al-Mu'minun, Allah membuka amal seorang Muslim dengan salat dan mengakhiri dengan salat. Jadi di sini kita lihat betapa salat itu sangat utama. Kita tegas dalam urusan salat. Dan sholat yang diminta oleh Allah bukan sholat asal-asalan, melainkan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah teman-teman sekalian, kita lihat kalau sudah melakukan itu semua. Kita review sedikit tadi apa yang pertama? Sholat yang khusyuk. Kemudian yang kedua tadi apa? Meninggalkan perkara dan perkataan yang tiada gunanya kalau menjadi orang yang beruntung. Betul ya. Kemudian yang ketiga adalah zakat atau sedekah. Kita keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini seimbang, gak cuma hablum minallah tapi hablum minan nas. Keempat, menjaga diri dari zina. Menjadi orang beruntung, menjaga diri dari zina. Kelima, memelihara amanah dan janji. Yang keenam, kembali lagi menjaga sholatnya. Maka orang-orang yang melakukan itu, apa yang dibalas oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai ayat 11, yakni alladzi nayarithuna al-firdausahum fiha khalidun, yakni mereka akan mendapatkan surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang melakukan hal-hal demikian secara istiqamah dengan sabar, dengan minta pertolongan Allah, maka Allah janjikan surga firdaus untuknya. Baik, alhamdulillah selesai ceramah Uma pada hari ini, teman-teman semua. Nanti dihafalin atau ditadabur lagi surah Al-Mu'minun 1 sampai 11. Begitu ya teman-teman semua. Sekian dari Uma, terima kasih pada hari ini. Dan setiap hari Jumat, hari ini, setiap seminggu sekali, jam 10 sampai jam 11, Uma ada katupat. Maksudnya Uma ceramah online. Tapi bagi teman-teman yang mau datang ceramah offline, ceramah secara langsung, Uma mengisi secara rutin di Maskanul Hufaz setiap hari Jumat. Hari ini nih, hari Jumat, di Maskanul Hufaz Bintaro, Tangerang Selatan, itu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Silakan datang ke pesantren untuk mendengar tausiah secara langsung atau secara offline. Terima kasih, semangat menjalani hari-hari ini dan selamat menjalankan sholat Jumat untuk teman-teman semua dan tetap terus bersemangat menjadi orang-orang baik insya Allah. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.